Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, sebentar lagi, beberapa hari lagi nih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kita akan berpuasa, insya Allah 1 bulan penuh. Nah, biasanya banyak orang juga yang memanfaatkan momen puasa ini untuk bisa menurunkan berat badan. Tapi ada juga loh yang mereka gagal untuk bisa menurunkan berat badan, malah makin naik berat badannya di bulan puasa ini. Nah, di video kali ini aku akan kasih tips sama teman-teman semua biar bisa menjalankan puasa dengan lancar, dan bonusnya bisa menurunkan berat badan atau teman-teman bisa memiliki tubuh yang langsing pada saat lebaran. Ayo, siapa yang nggak pengen ya bisa menurunkan berat badan dan bisa memiliki tubuh yang teman-teman inginkan ya pada saat Idul Fitri atau pada saat hari raya lebaran. So, saksikan terus videonya sampai selesai, karena di tahun kemarin juga aku sudah menjalankan diet. Jadi sekarang tuh aku masuk bulan puasa kedua nih untuk bisa menjalankan diet, karena aku juga masih memiliki target untuk bisa menurunkan berat badan. So, saksikan terus videonya, jangan lupa di like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman semua selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Stay tune. Nah, di video kali ini aku akan kasih 3 tips ya untuk teman-teman bisa menjalankan diet selama bulan suci Ramadan atau selama teman-teman menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah tips untuk berbuka puasa, yang kedua adalah tips untuk teman-teman pada saat sahur ya, yang ketiga adalah tips untuk teman-teman menjalankan olahraga pada saat bulan suci Ramadan ini ya. Yang pertama itu adalah tips berbuka puasa. Tips untuk berbuka puasa ini adalah yang pertama, berbukalah dengan air putih terlebih dahulu ya. Diawali dengan berbuka dengan minum air putih terlebih dahulu ya. Jangan minum minuman yang manis seperti sirup atau misalnya es teh manis atau misalnya es kopi yang lagi kekinian ya. Nah, hindari dulu yang seperti itu ya kalau misalnya teman-teman ingin berhasil menurunkan berat badan. Jadi awali dengan teman-teman minum air putih. Ingat ya, air putih. Pokoknya perbanyaklah air putih pada saat teman-teman sedang menjalankan berbuka puasa. Karena yang kita ketahui ya, selama kita puasa itu pasti tubuh kita kekurangan cairan. Nah, jadi manfaatkanlah momen-momen pada saat berbuka puasa itu dengan teman-teman perbanyak minum air putih. Ingat, bukan minum minuman yang manis. Kan berbuka harus dengan yang manis. Nah, iya memang berbuka harus dengan yang manis, tapi bukan juga dengan pemanis buatan ya yang tinggi kalorinya. Kalau misalnya teman-teman ingin menurunkan berat badan, teman-teman boleh pilih pemanis alami seperti misalnya kurma atau misalnya air kelapa. Tapi ingat, air kelapanya juga jangan ditambah lagi dengan susu kental manis atau gula tambahan lainnya ya. Kemudian boleh dari buah-buahan juga seperti misalnya semangka ya, melon atau misalnya buah mangga. Nah, itu boleh banget karena itu akan lebih rendah kalorinya kalau misalnya teman-teman bertujuan ingin menurunkan berat badan. Jadi bukan dari pemanis sirup atau bukan dari pemanis es teh manis atau misalnya minuman-minuman manis lainnya yang biasa teman-teman minum pada saat bulan suci Ramadan. Nah, karena aku itu dulu nih pada saat tubuh aku segini nih ya, aku juga dulu ya Allah minum es teh manis itu kalau pada saat berbuka itu nggak cukup 2-3 gelas ya, itu pun belum ditambah dengan sirup lainnya ya, sirup-sirup lainnya. Karena kalau misalnya teman-teman udah minum 1 gelas itu pasti akan merasa kurang lagi, jadi minum lagi. Sementara yang kita ketahui juga 1 gelas es teh manis itu sangat tinggi banget kalorinya. Mendingan teman-teman makan 1 nasi penuh ya, langsung kenyang, dibandingkan dengan teman-teman minum es teh manis yang ibaratnya vitaminnya nggak ada ya, kemudian mineralnya nggak ada. Jadi itu tuh kalori tinggi tapi kosong, tidak ada manfaatnya untuk tubuh teman-teman semua. Tips berbuka yang kedua adalah jaga porsi makan dan jangan berlebihan. Kalau aku sih dulu memang nggak ada pantangan, tapi benar-benar dijaga porsinya ya, benar-benar diatur porsinya, jangan sampai berlebihan. Teman-teman masih boleh makan gorengan, tapi ingat makannya hanya 1 aja ya, jangan berlebihan, jangan sampai teman-teman maruk ngabisin orang, apalagi ya
Jadi dijaga porsinya, diatur porsinya. Meskipun teman-teman boleh makan apa aja nih, kalau menurut defisit kalori, hitung kalori itu boleh makan apa aja, asalkan diatur porsi dan dijaga porsi makannya ya, jangan sampai berlebihan ya. Kalau misalnya teman-teman masih menggunakan Vesikri itu lebih bagus sekali, karena itu akan lebih mengkontrol teman-teman sudah makan berapa kalori ya. Kalau teman-teman males menghitung kalori, boleh cek video aku yang ini ya, cara diet tanpa menghitung kalori. Nah, di situ aku udah jelasin gimana teman-teman harus mengatur makan tanpa menghitung kalori, karena itu juga bisa teman-teman terapkan pada saat teman-teman berbuka puasa. Tips berbuka yang ketiga itu adalah perbanyak asupan serat dari sayuran atau buah-buahan, karena itu juga bisa mencegah teman-teman untuk mengalami yang namanya konstipasi atau susah BAB ya. Jadi bukan perbanyak gorengan ya, tapi perbanyaklah sayuran dan buah-buahan untuk biar teman-teman tuh lancar BAB-nya, biar tidak mengalami yang namanya konstipasi. Karena serat juga itu bagus sekali untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, karena apabila teman-teman makan makanan yang mengandung banyak serat, nah itu juga akan memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi teman-teman tuh mudah kenyang, dan kenyangnya itu juga lebih lama. Jadi teman-teman gak akan comot-comot lagi cemilan-cemilan yang ibaratnya sudah tidak diperlukan oleh tubuh teman-teman semua. Nah, itu juga sangat membantu sekali untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Tips berbuka yang keempat juga perhatikan nih asupan protein yang teman-teman makan ya. Itu juga protein juga sangat berpengaruh sekali untuk bisa mengenyangkan. Jadi kenyangnya lebih lama dan lebih cepat kenyang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memperbanyak protein, nah itu juga akan membantu sekali untuk teman-teman bisa menurunkan berat badan. Artinya teman-teman nggak harus lagi memikirkan, aduh abis ini makan apa lagi ya, abis itu makan apa lagi ya. Kalau misalnya asupan proteinnya terpenuhi, asupan seratnya terpenuhi, nah teman-teman bisa menurunkan berat badan dan bisa kenyang lebih lama. Protein bisa teman-teman dapat dari ikan, dari tempe, dari tahu, dari kacang-kacangan, kemudian dari telur juga ya. Tapi ingat, jangan proteinnya aja juga yang dimakan, karbohidratnya juga ya harus terpenuhi ya. Jadi harus ada karbonya juga, harus ada proteinnya juga ya, biar teman-teman benar-benar makronutriennya terpenuhi dan kenyang lebih lama. Tips berbuka yang kelima adalah makanlah secara bertahap ya. Jadi makanlah secara bertahap ya. Jadi teman-teman jangan langsung gagas gitu ya, udah azan Allah Akbar segala dimakan ya. Jadi makanlah secara bertahap, minum dulu air putih, kemudian teman-teman makan dulu misalnya 3 kurma, kemudian sholat maghrib dulu. Nah, karena sholat maghrib itu bisa menghilangkan halusinasi tentang makanan juga ya. Jadi menyadarkan kalian, aduh kalau aku tuh nggak harus dendam makan seperti itu ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh sekali kalau misalnya teman-teman mau makan secara bertahap. Jadi makan besar itu baiknya dilakukan setelah teman-teman menjalankan sholat maghrib, biar hawa nafsu makannya itu sedikit berkurang ya. Ayo dipraktekkan ya, biar teman-teman bisa berhasil yang namanya menurunkan berat badan. Tips sahur. Nah, teman-teman jangan juga men-skip sahur ya, karena sayang sekali, karena itu juga bisa memberikan energi nantinya untuk teman-teman menjalankan ibadah puasa. Jadi teman-teman itu enggak lemas untuk bisa menjalankan ibadah puasa, karena sahur juga merupakan bagian penting ketika teman-teman akan menjalankan ibadah puasa ya. Karena pada saat sahur itu juga kita juga harus memenuhi makronutrien dan asupan cairan untuk kita pakai nantinya pada saat kita akan menjalankan ibadah puasa. Tapi yang harus diperhatikan nih pada saat teman-teman akan sahur itu adalah pilihlah jenis makanan yang memberikan energi lebih lambat dan panjang pada saat teman-teman akan mengkonsumsinya pada saat waktu sahur. Makanan yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman akan menjalankan sahur yaitu adalah tadi ya, pilihlah jenis makanan yang memberikan energi lebih lambat dan durasi waktu yang panjang. Misalnya seperti karbohidrat kompleks, itu bisa didapat dari nasian, nasi merah, nasi putih, kemudian gandum, umbi-umbian. Tetap ya, teman-teman juga harus menjaga porsi makannya ya, biar tidak surplus kalori atau biar tidak kelebihan kalori. Jangan mentang-mentang, aduh besok mau puasa nih, makannya harus yang banyak, aku makan sampai 2 piring. Nah, jangan seperti itu ya. Teman-teman harus bisa menjaga juga porsinya, asupannya juga, makronutriennya juga harus diperhatikan ya.
Pokoknya pada saat sahur itu makanlah yang mengandung karbohidrat kompleks dan makanlah juga yang mengandung banyak protein dan serat juga, sama seperti berbuka tadi ya. Jadi biar kenyangnya itu lebih lama, kemudian biar juga cepat kenyangnya, dan biar juga memperlancar BAB teman-teman semua, biar tidak terjadi yang namanya konstipasi atau susah buang air besar ya. Protein juga bisa teman-teman dapat itu dari protein hewani atau dari protein nabati. Protein hewani itu dari daging, telur, ikan ya, atau protein nabati juga bisa teman-teman dapatkan itu dari kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, pokoknya penuhilah makronutriennya, jangan sampai misalnya teman-teman makan makanan yang instan ya. Hindarilah ketika teman-teman sahur itu makan makanan yang instan seperti mie instan misalnya, kemudian sarden. Nah, karena itu makanan instan seperti itu tidak bisa memberikan kenyang lebih lama ya, dalam durasi waktu yang panjang ya. Akan lebih cepat kenyang, tapi durasinya nantinya akan cepat lapar. Karena teman-teman itu puasa itu ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu lumayan ya waktunya ya. Jadi nah, pada saat sahur inilah teman-teman harus benar-benar bisa mengatur porsi makan teman-teman semua. Tetap rendah kalori tapi bisa mengenyangkan lebih panjang atau lebih lama ya. Kalau dulu tuh aku tuh biasanya masih tetap makan nasi sih ya. Makan nasi paling makan nasi itu seperti biasa 1 centong, ditambah dengan misalnya tahu, pepes tahu, atau misalnya ditambah juga dengan telur rebus. Nah, aku dulu tuh melakukannya seperti itu. Nah, itu tuh bisa berhasil sekali untuk bisa menahan rasa lapar untuk teman-teman menjalankan ibadah puasa. Itu juga bagus sekali. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya masih mau makan yang lain, ditambah juga dengan buah seperti buah pepaya atau buah naga. Nah, itu juga bagus untuk teman-teman menambah vitamin dan mineral untuk tubuh teman-teman semua. Buah-buahan itu juga bisa menambah asupan cairan juga untuk tubuh teman-teman semua. Tips yang terakhir adalah tips olahraga pada saat teman-teman melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Puasa bukan berarti teman-teman tidak berolahraga ya. Teman-teman harus berolahraga biar bisa menurunkan berat badan, biar ada kalori yang terbakarnya. Tapi waktu yang baik ketika teman-teman akan berolahraga selama bulan puasa itu adalah lakukanlah setengah jam sebelum teman-teman berbuka puasa, karena itu bagus sekali untuk membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua, bukan sisa-sisa makanan ya yang dibakar, tapi lemak-lemaknya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan fat loss yang sangat baik, dan teman-teman akan terlihat langsing pada saat nanti hari raya Idul Fitri ya. Baik juga kalau misalnya lemes kalau misalnya olahraga pada saat sebelum berbuka puasa, teman-teman juga bisa melakukannya pada saat setelah tarawih misalnya. Itu juga bagus. Misalnya teman-teman melakukan aktivitas fisik yang lumayan berat nih, bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman setelah melakukan yang namanya sholat tarawih ya. Lakukanlah aktivitas fisik meskipun teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa, karena itu juga bagus sekali untuk bisa membantu teman-teman menurunkan berat badan. Nah, mungkin cukup sekian saja tips yang aku kasih untuk teman-teman semua. Lakukan tips diet selama bulan puasa biar teman-teman bisa mendapatkan body goals pada saat hari raya nanti. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf lahir dan batinnya karena kita sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa. Mungkin cukup sekian saja ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Harus tetap semangat, dietnya juga harus tetap semangat biar teman-teman di hari raya nanti pangling sekali bisa menurunkan berat badan. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.